Aksi saling dorong antara petugas Satpol PP dengan sejumlah ahli waris ini terjadi saat pembongkaran bangunan dan pelang di lapangan Gajah Mada, Jalan Krakatau, Medan, Sumatera Utara. Para ahli waris ini mengaku memiliki lahan seluas 72.000 meter persegi dan mengantongi surat keputusan dari Mahkamah Agung sebagai pemilik sah atas lahan tersebut pada tahun 1997. Ahli waris juga menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri dan rekomendasi dari DPRD Kota Medan agar Pemko Medan membayar atas lahan tersebut. Ini Pak, putusan Mahkamah Agung tidak dihargai. Putusan Menteri Dalam Negeri rekomendasi tidak dihargai. Putusan sita eksekusi dari pengadilan tidak dihargai. Dan rekomendasi DPRD Kota Medan juga tidak dihargai. Sementara petugas mengklaim tanah ini merupakan aset pemerintah Kota Medan. Cekcok antara keduanya pun tak terhindarkan. Jadi permasalahan ini kan sudah saya bawa ini aset pemerintah kota. Jadi pemerintah kota merapikan aset pemerintah kota. Pembongkaran bangunan dan pelang ini tetap dilanjutkan dan mendapat pengawalan ketat petugas TNI Polri. Rencananya Pemkot Medan akan menggelar sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban di lokasi ini. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Ricu pembongkaran bangunan dan pelang di Medan, Sumatera Utara menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan menghadirkan belak-belakan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan terkait permasalahan minyak goreng yang berlarut-larut. Juga kewajiban mendaftar bagi warga yang akan membeli BBM jenis Pertalite dan Solar. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan iNews Prime. Sebuah pabrik pembuatan bingkai kayu di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa sore terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik di sebuah panel. Kebakaran, mudah-mudahan mengajak ke Kuranau itu lupa korban. Gumpalan asap tebal dan kobaran api pada Selasa sore membuat warga di kawasan Delta Silikon, Desa Cibatu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat panik. Kebakaran terjadi di sebuah pabrik pembuatan bingkai kayu, tepatnya di lantai 2 bangunan. Api diduga berasal dari percikan arus pendek listrik di sebuah panel dan menyambar ke bahan pencampur cat. Api pun langsung membesar dan membakar seluruh bagian gedung. Petugas mengerahkan 10 mobil damkar. Banyaknya material kayu dan bahan kimia membuat api sulit dipadamkan. Nah, dalam hal ini alhamdulillah untuk antisipasi sudah selesai. Cuma karena bahan kayu, maka kita lihat sendiri masih naik lagi asapnya karena kita sekarang lagi nunggu racun api. Nah, kalau nggak pakai racun api, ini lama padamnya. Karena dia kayu itu selalu apa sebutnya, kalau hanya lebih besar api daripada air, maka ya ini lama tuntasnya. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Kebakaran masih diselidiki petugas Polsek Cikarang Selatan. Gara-gara membakar sampah kasur di samping rumahnya, 5 unit rumah ludes terbakar. Pembakar sampah sempat ditegur warga, namun teguran warga tidak diindahkan. Kobaran api kian membara membakar sebuah rumah warga di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Angin yang cukup kencang membuat api dengan cepat merambat ke rumah yang berada di sekitarnya. Untuk memudahkan pemadaman, petugas pun terpaksa merobohkan 1 unit rumah yang sudah terbakar setengah bangunan. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian dan dilanjutkan dengan pendinginan. 5 rumah ludes terbakar, sementara 2 lainnya rusak berat. Unit yang terbakar kurang lebih 7. Itu penyebabnya apa, Pak? Untuk sementara dalam penyidikan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran berawal dari seorang warga yang membakar sampah kasur di samping rumahnya. Meski sempat ditegur warga lain, namun tidak diindahkan. Kini, pemilik rumah telah diamankan polisi untuk dimintai keterangan. Penampungan air milik stasiun LRT Rasuna Said, Jakarta Selatan jebol hingga membuat sejumlah kendaraan di sekitar lokasi terdorong ke lokasi pembangunan tangga LRT di sisi kiri jalan. 1 pengendara sepeda motor menderita luka serius hingga harus dilarikan ke rumah sakit.
Sebuah mobil jasa ekspedisi terdorong hingga masuk ke area proyek pembangunan LRT setelah tempat penampungan air bersih yang menyuplai ke stasiun Setiabudi jebol di Jalan Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan. Proyek pembangunan tangga LRT di kiri jalan juga hancur akibat tersapu debit air dari penampungan. Tidak hanya itu, 3 pengendara sepeda motor yang sedang melintas turut jadi korban. Seorang wanita pengendara sepeda motor bernama Nur Fazriah, warga Cakung Barat, Jakarta Timur, menderita patah tulang tangan kanan dalam kejadian ini. Belok, saya mau belok mau ke Gunung Nina mau nganter paket, atau jebol, tanggul air di MRT, langsung udah pada kena. Iya, para pengendara, korban-korbannya, termasuk saya juga. Prosesnya juga kurang tahu, tadi langsung bunyi berurut langsung jebol. Termasuk banyak yang luka, terus banyak saya juga gitu. Arus lalu lintas di Jalan HR Rasuna Said sempat mengalami kemacetan panjang. Sementara penyebab pasti kejadian ini masih dalam penyelidikan polisi. Satpol PP DKI Jakarta menutup 12 outlet Holy Wings secara serentak pada hari ini. Penyegelan dilakukan usai Gubernur DKI Jakarta mencabut izin operasional tempat hiburan tersebut. Satpol PP DKI Jakarta menutup dan menyegel 12 outlet Holy Wings yang tersebar di DKI Jakarta. Penutupan dilakukan lantaran Holy Wings dinyatakan melakukan pelanggaran terkait izin usaha yang tidak lengkap serta penggunaan izin usaha yang tidak sesuai. Salah satu outlet yang disegel adalah yang berada di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Suku Dinas Pariwisata Jakarta Utara telah mengecek kelengkapan administrasi terkait izin usaha tempat hiburan malam ini. Menjalankan perintah dari Pak Gubernur melalui ke Satpol PP juga. Nah, malam tadi kan sudah ada tim terpadu yang kesini untuk melihat kelengkapan izin-izin, hanya itu saja. Jadi ada sesuatu komitmen yang belum dilaksanakan. Tak hanya di Jakarta Utara, Holy Wings yang berada di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat juga telah disegel oleh Satpol PP. Penyegelan diawali dengan pembacaan berita acara penutupan Holy Wings. Penutupan dan penyegelan ini dilakukan usai diketahui beberapa outlet Holy Wings di ibu kota Jakarta belum memiliki sertifikat standar KBLI 56301 atau tidak memiliki izin menjual minuman beralkohol, non-alkohol, dan makanan. Sebelumnya, masa menggeruduk sejumlah outlet Holy Wings imbas dari promosi minuman beralkohol gratis untuk pelanggan bernama Muhammad dan Maria. Buntut dari kelalaian promosi itu, 6 karyawan Holy Wings ditetapkan sebagai tersangka atas kasus promo miras yang menyinggung unsur agama. Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Polisi masih memburu pelaku penembakan Pendeta Fernando di Deli Serdang, Sumatera Utara. Pendeta Fernando ditembak oleh orang yang tidak dikenal saat duduk di teras rumahnya usai makan malam dengan keluarganya. Polisi masih menyelidiki pelaku dan motif penembakan Pendeta Fernando Tambunan yang menggemparkan warga Kompleks Victoryland Deli Serdang, Sumatera Utara. Pendeta Fernando Tambunan ditembak orang tak dikenal usai makan malam bersama keluarga di teras rumahnya. Pendeta Fernando alami luka tembak di dada kiri dan masih dirawat intensif di RSUD Lubuk Pakam. Tim Lapor dari Polda Sumatera Utara dan Inafis Polresta Deli Serdang telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Tim Inafis juga membawa beberapa bukti dan sampel. Garis polisi pun masih terpasang di depan rumah korban. Saksi di sini sementara istri korban, anak korban yang mengantar. Yang sementara yang tertuang di laporan polisi masih 3, tapi untuk saksi lain masih kami lakukan pengembangan. Dari luka serta keterangan dokter yang menangani korban, diduga senjata yang digunakan merupakan senapan angin. Kita ke informasi lainnya, terdakwa kasus Undang-Undang ITE Adam Denny divonis 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidiar 5 bulan penjara. Sidang pembacaan vonis digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hakim menyatakan Adam Denny dan Nimade Duita Anggari bersalah dengan sengaja tanpa hak melawan hukum dengan cara apapun, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, memindahkan, dan menyembunyikan dokumen elektronik orang lain yang bersifat
bersifat rahasia. Adam Denny yang sebelumnya dikenal sebagai pegiat media sosial terjerat Undang-Undang ITE karena mengunggah dokumen pembelian sepeda milik anggota Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni. Polisi meningkatkan status penanganan perkara kasus meme stupa Candi Borobudur mirip Presiden Jokowi yang diunggah Roy Suryo. Kasus tersebut telah dilimpahkan Bareskrim Polri ke Polda Metro Jaya. Total ada 3 laporan yang diterima polisi terkait unggahan Roy Suryo. Roy diduga melanggar pasal 28 ayat 2 Junto, pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Foto editan stupa Candi Borobudur mirip Presiden Jokowi diunggah Roy Suryo pada 10 Juni 2022. Dalam keterangan fotonya, Roy menyinggung wacana kenaikan harga tiket Candi Borobudur sebesar Rp750.000. Unjuk rasa mahasiswa menolak rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diwarnai aksi bakar sampah dan spanduk. Sementara karena menerobos lampu merah, 2 pengendara sepeda motor terluka di seruduk mobil. Unjuk rasa mahasiswa menuntut transparansi dan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di depan gedung DPR RI memanas. Masa mahasiswa membakar sampah hingga spanduk yang mereka bawa di depan gerbang DPR. Polisi yang mengamankan jalannya aksi berhasil memadamkan api. Beruntung situasi tak semakin memanas. Mahasiswa meminta bertemu dengan Ketua DPR Puan Maharani dan menuntut RKUHP dicabut. Mereka juga meminta agar Ketua DPR dan Presiden untuk memberikan kejelasan atas semua tuntutan yang mereka ajukan. Akibat menerobos lampu merah dan hilang kendali saat melaju dalam kecepatan tinggi, sebuah mobil menabrak 2 sepeda motor dan menyeret pengendaranya hingga luka-luka di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat. Mobil baru bisa berhenti setelah terperosok ke dalam saluran air dan 1 sepeda motor yang terseret juga masuk ke dalam saluran air. 2 pemotor yang terluka langsung dievakuasi petugas ke rumah sakit terdekat. Sementara mobil dan 2 sepeda motor diamankan ke unit laka 1 di Jakarta Pusat. Aksi arogan iring-iringan pemotor dilakukan rombongan pengantar jenazah menuju tempat pemakaman umum. 2 pemotor menggeber-geber knalpot di Jalan Sentosa Samarinda sambil mengarahkan pengguna jalan lain untuk memberikan akses kepada mobil pembawa jenazah. Beberapa pemotor pengantar jenazah bahkan tidak menggunakan helm. Video yang diunggah akun Instagram Forum Wartawan Polri ini pun menuai beragam komentar warganet. Sebuah kapal wisata di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur tenggelam di perairan Taman Nasional Komodo. Musibah ini mengakibatkan 2 wisatawan domestik meninggal dunia dan 1 wisatawan mancanegara mengalami luka berat. Kapal yang membawa 15 wisatawan tenggelam di perairan Pulau Kambing setelah dihantam ombak. Saat itu kapal akan menuju Pulau Padar di kawasan Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Dari minyak goreng hingga BBM bersubsidi, jika ingin membeli keduanya wajib menggunakan aplikasi. Informasi selengkapnya kami hadirkan untuk Anda saat lagi.